Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat sebuah ayat yang akan mengajari kita bagaimana kita ini harus hidup berjalan untuk mengikuti Tuhan Yesus sementara kita masih hidup di dunia ini. Ya, kita akan baca bersama-sama dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan ke-7. Begini bunyinya, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, saya ulang sedikit ayat yang ke-7 bagian yang pertama. Maksud semuanya itu, nah yang dimaksudkan semuanya itu adalah pencobaan yang dikatakan di ayat yang ke-6, saudara. Dikatakan yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Nah, saudara, Rasul Petrus dalam ayat ini membicarakan atau membandingkan kemurnian iman itu dengan emas. Nah, kita semua tahu ya bahwa emas itu harganya begitu mahal, tidak pernah turun, selalu naik. Karena emas itu tidak pernah luntur, saudara. Tidak bisa susut dan tidak bisa berkarat, sehingga emas ini boleh dikatakan menjadi ukuran kekayaan seseorang dan juga mungkin sebuah negara. Emas itu begitu penambangannya begitu rumit, mahal, melibatkan mesin dan teknologi yang canggih, yang juga mahal. Dan tidak hanya itu, tetapi memakan waktu yang lama. Karena kalau saya membaca-baca, saudara, mengenai penambangan emas mulai dari ketika sebongkah kecil emas ditemukan, sampai daerah itu betul-betul bisa ditambang, saudara, itu biasanya makan waktu 20-30 tahun. Jadi penambangan emas itu satu proses yang begitu rumit dan lama. Dan tidak hanya itu, pemurniannya pun melibatkan proses yang juga ekstrim. Kita mungkin pernah mendengar ya, ada istilah smelting dalam pemurnian emas, yang berarti emas ini dipanaskan dengan temperatur yang ekstrim supaya yang memang benar-benar emas itu dipisahkan dari logam dan hal-hal yang lain yang tidak murni, yang bukan emas, yang merupakan kotoran yang harus disingkirkan supaya nantinya dihasilkanlah emas yang murni sampai mungkin mencapai 97-98% begitu ya, saudara. Nah, intinya bahwa emas ini adalah sesuatu yang begitu berharga dan begitu mahal. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7 tadi dikatakan emas ini dibandingkan dengan pemurnian iman kita, saudara. Nah, rupanya iman itu juga harus dimurnikan. Ketika kita datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka perjalanan pemurnian iman kita itu berjalan. Nah, kita harus dimurnikan sama seperti emas tadi. Dari apa? Dari sifat-sifat dosa yang masih melekat pada kita. Kecenderungan-kecenderungan temperamen kita. Ada orang-orang yang cenderung pemarah, memaksa, tidak pikir panjang, ingin populer, mudah tersinggung, pendendam, malas, lamban, tidak ingin perubahan, dan sebagainya, yang merupakan sifat atau warisan dosa yang ada di dalam hidup kita, saudara. Nah, itu semua harus dimurnikan supaya kita ini boleh muncul, iman kita muncul
murni, dan memuliakan Tuhan. Nah, kalau tadi emas itu dimurnikan oleh api, betul kan ya? Iman kita dimurnikan oleh apa? Dimurnikan oleh ayat 6 berkata, pencobaan ujian. Nah, apakah ujian itu? Nah, ujian itu bisa berupa kata-kata pasangan yang menyakitkan, anak-anak yang kurang hormat, kita merasa mereka kurang hormat, atau mungkin teman, bahkan teman sepelayanan yang tidak setia, yang mengingkari janjinya, atau mungkin tetangga yang buat masalah dengan kita. Saudara, itu semua adalah ujian atau dikatakan cobaan yang akan diizinkan Tuhan masuk di dalam hidup kita, kita alami supaya iman kita dapat dimurnikan, saudara. Ini memang satu kesempatan, satu situasi yang oleh Tuhan diizinkan supaya hati kita, iman kita, keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, keyakinan kita kepada firman itu diuji dan kemudian diteguhkan. Nah, iman kita akan menjadi murni apabila kita meresponi situasi-situasi tersebut melalui kacamata firman atau dengan cara mempraktekkan firman. Nah, oleh karena itu, pertama-tama kita harus setia membaca firman. Saudara, kalau kita tidak memiliki firman dalam hidup kita, tidak mungkin kita bisa meresponi situasi yang diizinkan Tuhan hadir dalam hidup kita dan meresponinya dengan firman sesuai dengan kehendak firman Tuhan, saudara. Oleh karena itu, mari ada apa dalam kelompok-kelompok mungkin M3 kita, ayo rajinlah membaca firman Tuhan. Nah, saudara, kita akan sama-sama mempermudah bagaimana kita meresponi situasi yang timbul atau yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita dengan satu kata, saudara. Ya, kata itu adalah bisa, B-I-S-A. Oke, jadi bisa, B-I-S-A. Nah, kita akan melihat sama-sama. Yang pertama, tadi sudah saya katakan, baca firman Tuhan. B, baca. Baca supaya kita punya modal, saudara, pada waktu situasi itu dimunculkan di dalam hidup kita. Nah, bisa, baca. Yang kedua, kita mesti ingat-ingat firman itu, saudara, supaya kata firman Tuhan, aku akan menaruh perkataanmu di dalam hatiku. Menaruh itu artinya mengingat-ingat. Sepanjang hari tadi pagi aku baca apa ya? Oh, aku baca mengenai hal ini, mengenai mengampuni, atau apa saja yang kita baca setiap pagi. Baca, ingat-ingat. Sehingga pada waktu situasi itu muncul, tadi ya, mungkin kata-kata pasangan, mungkin tetangga, mungkin teman pelayanan, membuat kita tidak nyaman, membuat kita tertekan, saudara. Situasi muncul, maka kita bisa mengaplikasikan firman. Ya, baca, ingat-ingat, bila ada situasi yang muncul, kita aplikasikan firman. Bisa. Sehingga dengan cara itu, saudara, maka iman kita dapat dimurnikan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu kalau kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Artinya jatuh dalam berbagai ujian, menghadapi berbagai ujian. Dikatakan tadi kata-kata yang menyakiti, mungkin rekan sepelayanan yang tidak setia. Ya, apa saja yang membuat kita merasa tertekan, merasa tersinggung, mungkin merasa disakiti, saudara. Baca firman, ingat-ingat firmannya. Bila ada situasi yang muncul, kita aplikasikan. Firman berkata, berbahagia, maka kita berkata, oh, aku bersyukur Tuhan kalau aku diizinkan untuk menghadapi situasi ini. Betul, saudara? Kalau ada teman pelayanan yang tidak setia, sudah janji datang, tidak datang, saudara, kita berkata, bersyukur. Sebab apa? Sebab Matius 20:28 berkata, Tuhan Yesus itu datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani.
Jadi kita berkata, Tuhan aku bersyukur karena ada kesempatan bagi aku untuk melayani. Melayani Tuhan dan melayani saudara-saudara seiman kita, gereja Tuhan, komunitas saudara. Jadi pagi ini mari kita bersama-sama mengingat kembali 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 ini. Bisa baca, ingat-ingat, bila situasi muncul kita aplikasikan. Sebab saudara, firman tadi berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Nah, dalam terjemahan NLT, New Living Translation, saudara, itu dikatakan begini, these trials will show. Pencobaan-pencobaan ini akan menunjukkan, membuktikan, will show. Artinya, no trials, no show. Kalau tidak ada ujian, saudara, iman kita, kemurnian iman kita itu tidak bisa dimunculkan. Jadi memang ujian itu, cobaan itu adalah cara supaya iman kita dimunculkan. Seperti emas tadi, saudara. Harus diberi temperatur yang sangat ekstrim supaya yang murni itu boleh dimunculkan. Yang tidak murni, yang kotor, yang tidak baik itu disingkirkan. Firman Tuhan adalah pedoman bagi hidup kita. Jadi kalau firman Tuhan berkata iman kita dikatakan jauh lebih tinggi, kemurnian iman kita jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan emas, saudara. Emas itu mahal, tapi Tuhan berkata, waktu iman kita dimurnikan di hadapan Tuhan, harga kemurnian iman kita itu jauh lebih besar, bahkan dari emas yang berharga dan mahal harganya di bumi ini. Saudara, hari ini mari kita bersama-sama praktek, saudara. Baca firman, ingat-ingat firman itu. Kalau situasi yang menantang menghampiri kita, kita akan aplikasikan firman Tuhan. Lakukan firman sehingga kemurnian iman boleh nyata. Dan dikatakan, apa yang akan kita dapatkan, saudara? Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, emas sekalipun mahal itu fana sifatnya. Emas akan musnah, suatu kali akan sirna, suatu kali akan hilang. Tapi kemurnian iman kita, dikatakan firman Tuhan, akan dibalas oleh Tuhan dengan puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau yang akan menolong kami semua, supaya kami boleh terus berjalan dan teguh di dalam setiap ujian, dengan membaca firman, mengingat-ingat firman itu, dan apabila ada situasi yang muncul, kami boleh mengaplikasikan setiap firman yang kami sudah baca menjadi daging, menjadi praktek hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus menuntun kami langkah demi langkah. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.